Shalom, perkenalkan nama saya Grinia Meliadi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Petra. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai program pembelajaran individu atau biasa yang disebut PPI. Silahkan menikmati. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPI? PPI atau program pembelajaran individu dalam bahasa Inggris disebut IEP atau Individualized Education Program, adalah suatu program pembelajaran yang berfokus pada proses belajar anak secara individu di dalam sekolah. PPI biasanya digunakan bagi guru-guru dalam sekolah-sekolah untuk menolong anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjadi versi terbaik mereka dengan menemukan dan mengasah potensi yang mereka miliki. Lalu, mengapakah PPI sangat penting bagi anak, khusus bagi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, setiap anak diciptakan Tuhan unik dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu halnya dengan anak berkebutuhan khusus. Mungkin, seringkali anak berkebutuhan khusus dipandang sebelah mata oleh banyak orang, dikarenakan keterbatasan fisik maupun hal-hal yang mereka miliki. Akan tetapi, kembali lagi dikatakan bahwa setiap anak diciptakan unik. Anak berkebutuhan khusus mungkin memiliki keunikan dalam hal tertentu. Mungkin secara talenta, mereka memiliki hal yang dapat mereka asah. Kemudian yang kedua, membantu anak menemukan potensi dirinya. Tujuan utama PPI adalah agar anak dapat menemukan apa yang menjadi keunikan mereka sehingga mereka dapat mengasah potensi dari diri mereka. Yang ketiga, membantu anak bertumbuh menjadi versi terbaik diri mereka secara pribadi. PPI menolong anak untuk dapat menemukan potensi mereka, mengasah apa yang menjadi potensi mereka sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan menjadi versi terbaik dari diri mereka secara pribadi. Kemudian yang keempat, membantu anak mengasah keunikan dirinya. Pentingnya PPI bagi guru. Yang pertama, mempermudah guru dalam mencari apa yang menjadi kebutuhan murid. Dalam menentukan, sebelum guru menentukan dan merancang sebuah program PPI bagi anak, sangat penting bagi guru untuk mencari tahu melalui asesmen dan data mengenai apa yang menjadi kebutuhan murid. Mengingat kembali setiap murid diciptakan unik. Yang kedua, mempermudah guru dalam mengasah kemampuan murid berdasarkan keunikannya. Setelah guru dapat mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan murid, guru dapat mengasah keunikan murid tersebut dengan strategi-strategi yang akan disusun. Kemudian melalui PPI, karena sifatnya seringkali adalah individual, program pembelajaran individual, maka melalui program ini diharapkan melalui PPI, guru dapat lebih mengenal murid secara lebih personal. Tujuannya adalah agar guru dapat mengembangkan murid menjadi versi terbaik dari diri mereka. Ini adalah beberapa anggota yang terlibat dalam PPI. Yang pertama adalah orang tua anak. Melalui orang tua, guru dapat menemukan apa yang jadi keunikan dari anak, bagaimana sifat dan karakter anak, apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi hobi bagi anak. Yang kedua adalah guru kelas. Yang ketiga adalah melalui guru pendamping. Lalu ada guru bimbingan khusus, kepala sekolah, dan tim ahli. Keenam anggota ini adalah tim yang terlibat yang sangat memerlukan kolaborasi dalam merancang sebuah PPI. Tujuannya adalah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak. Kemudian berikut adalah beberapa prinsip dalam PPI. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Yang kedua, menyediakan umpan balik yang membangun murid. Tentunya setelah guru merancangkan sebuah program PPI, sangat penting untuk memberikan sebuah feedback atau umpan balik bagi murid sehingga orang tua, baik murid, dapat mengetahui apa menjadi hal yang perlu dievaluasi sehingga mereka boleh bertumbuh dan jadi versi terbaik dari mereka. Yang ketiga adalah kolaboratif. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kolaboratif ini berarti membutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua murid, guru dengan teman kelas murid, guru dengan guru BK, guru dengan guru bimbingan murid, serta guru dengan wali kelas murid sebelumnya.
Tujuannya adalah agar guru dapat selain memperoleh data, guru dapat mengembangkan, mengetahui dan mengenal siapakah murid ini dan apa yang menjadi kebutuhan si murid. Yang keempat adalah bersifat holistik. Tentunya prinsip-prinsip dalam PPI harus berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tujuannya adalah agar murid dapat mengenal Tuhan dan jadi versi terbaik dari diri mereka. Kemudian yang nomor 5 adalah mudah diakses. Tentunya PPI sangat penting jika dia mudah diakses. Kenapa? Bila PPI sulit untuk diakses, maka hal tersebut akan menyulitkan murid dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka. Kemudian yang terakhir adalah proses pembelajaran harus jelas dan terarah. Itulah sebabnya dalam PPI terdapat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang jelas, sehingga guru dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan bagaimanakah strategi yang jelas dalam menolong murid. Berikut adalah langkah-langkah dalam merancangkan sebuah PPI. Yang pertama adalah mencari data anak. Data anak dapat diperoleh melalui asesmen maupun berdasarkan data dari orang tua, guru kelas sebelumnya, maupun data-data pribadi seperti surat dari dokter dan keterangan khusus dari tim peneliti. Kemudian membentuk tim PPI. Yang ketiga, membuat sebuah asesmen untuk mencari kebutuhan anak. Asesmen dapat berupa tes IQ, tes EQ, maupun tes psikologis bagi anak, maupun tes berdasarkan keunikan anak tersebut. Kemudian nomor 4, merancang tujuan dalam PPI. Tujuan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dibagi menjadi 2, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Kemudian guru menyusun strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian nomor 6, menentukan metode evaluasi untuk melihat perkembangan anak. PPI terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah data pribadi murid tersebut. Data meliputi nama, gender, usia, tempat tanggal lahir, maupun data-data dari orang tua terkait tes IQ, maupun jenis perawatan yang pernah murid dapatkan. Kemudian ada hasil asesmen murid, meliputi aspek perkembangan murid. Asesmen dapat berupa tes IQ, tes EQ, maupun hasil asesmen murid di kelas sebelumnya. Hasil asesmen didapat melalui tim peneliti maupun dari guru kelas sebelumnya maupun dari orang tua murid. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian terdapat strategi maupun program yang akan diberlakukan untuk mendukung anak. Strategi ini dapat berupa games, atau mungkin KTB personal bagi murid, atau mungkin program-program tertentu yang sang guru rancangkan berdasarkan keunikan anak tersebut. Lalu, bagaimanakah peran saya sebagai guru dalam menjalankan PPI? Yang pertama adalah memberi yang terbaik. Tentunya sebagai guru harus memiliki hati yang rela melayani murid-muridnya. Itulah sebabnya guru perlu berkomitmen untuk melayani murid dengan memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik berarti memberi dengan hati yang benar-benar mau memberikan yang terbaik bagi murid, mengetahui apa yang mereka butuhkan, lalu berkomitmen untuk selalu memberi yang terbaik bagi mereka. Kemudian terstruktur dalam hal strategi, menyusun data, maupun hal lainnya. Kemudian yang pasti adalah kreatif dan selalu up to date mengenai info-info baik di news, media sosial, sehingga guru dapat mengembangkan dirinya, sehingga guru dapat tahu apa yang diperlukan murid dan menolong murid untuk menjadi visi terbaik dari